Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, ketika Yesus datang ke dalam dunia manusia, Ia membawa zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Pada akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging, dan ketika Ia menjadi daging, Ia mengakhiri zaman kasih karunia dan memulai zaman kerajaan. Semua orang yang menerima inkarnasi Tuhan yang kedua akan dipimpin ke dalam zaman kerajaan dan dapat menerima bimbingan Tuhan secara pribadi. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman, dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa telah menghapuskan kebimbangan lamaku. Dalam imanku, dahulu aku selalu berdoa kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosaku. Tetapi aku terus berbohong dan berbuat dosa setelahnya. Kalau ada yang tidak sesuai keinginanku, aku pasti marah. Dan aku tak bisa menaati ajaran Tuhan atau membebaskan diriku dari dosa. Itu sungguh menyakitkan. Aku sudah bertanya kepada banyak pendeta, tetapi tak pernah dapat jawabannya. Kupikir Tuhan itu kudus. Bagaimana mungkin orang sepertiku yang hidup dalam dosa bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya? Saat membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya ku temukan jalan untuk bisa lepas dari dosa dan ditakhirkan dari kerosakan. Sebagai penganut baru, aku mendatangi gereja Presbyterian di Korea Selatan. Pendeta kami selalu mengatakan, kita ini berdosa, kita penuh dengan dosa. Namun, jangan takut. Tuhan Yesus disalib demi menebus dosa kita. Selama kita berdoa dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, Ia akan memaafkan kita dan Ia akan datang kembali. Ia akan membawa kita ke syurga. Aku bersyukur kepada Tuhan dan merasakan betapa besar kasih-Nya terhadap kita. Setiap kali berbohong atau berbuat dosa, aku berdoa, mengakui dosa-dosaku, dan memohon ampun. Lalu, aku merasa tenang dan gembira. Aku tak sabar menanti Tuhan untuk datang dan membawaku ke kerajaan-Nya. Namun, lama-kelamaan, ku sadari, kalau berdosa dan mengakuinya telah menjadi sebuah rutinitas, aku begitu keras kepala dan mudah hilang kesabaran. Kalau suamiku bicara atau berbuat sesuatu yang tidak kusukai, aku pasti melawannya. Tetapi setelah itu, aku menyesal karena tidak bisa bersabar.
terutama saat aku membaca perkataan Tuhan Yesus. Engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Aku merasa tidak keruan. Aku merasa tak mampu bersabar dengan keluargaku, apalagi mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Seringkali aku berkeluh kesah dengan pendeta dan penasihat gereja, mencari jalan untuk melepaskan diri dari dosa. Tetapi mereka hanya terus menyuruhku untuk berdoa dan mengakui dosaku. Kebimbanganku tidak signa, dan aku penasaran dapatkah aku memenuhi kehendak Tuhan atau masuk syurga. Jika aku selalu melakukan dosa-dosa yang sama setelah berdoa dan mengaku dosa, mustahil. Di Alkitab tertulis, karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini membuatku takut dan gelisah. Tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya terus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memberiku kekuatan agar tak berbuat dosa. Saat itu, aku mencoba tetap tenang, tetapi aku masih tetap dikentalikan dosa. Lama-kelamaan, hal ini membuatku lelah dan tertekan. Seringkali, aku bangun dari tempat tidurku dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis, memohon pertolongannya dalam mencari jalan untuk menghindari dosa. Tak lama kemudian, seorang teman mengundangku bergabung dengan gerejanya. Setelah datang ke sana beberapa kali, aku menyadari kalau khotbah pendeta di sana kurang lebih sama dan tak memberikan pencerahan, sang pendeta pun tak membahas soal membebaskan diri dari dosa. Aku sangat kecewa, terutama saat melihat seorang penatua yang telah melakukan pelayanan di gereja itu selama 40 tahun yang tampak alim dan dihormati, tetapi pergi ke tempat-tempat mewah untuk berkhotbah haus akan kenikmatan duniawi. Aku sungguh kecewa saat melihat kalau dia sama sekali belum berubah. Aku teringat akan firman Tuhan. Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Mereka yang hidup dalam dosa tidak layak untuk menatap Tuhan, maka bisakah mereka memasuki kerajaan-Nya? Penatua itu tidak berubah dalam 40 tahunnya beriman. Jadi, sepertinya akan lebih sulit lagi bagiku untuk berubah. Para pendeta dan penatua akan menenangkan kami dan bilang, Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tak perlu mencemaskan soal dosa. Namun, kenyataannya, kita kerap berbuat dosa dan penuh noda setelah bertahun-tahun beriman. Tuhan itu kudus, maka bagaimana pendosa macam kita sanggup menatap wajah Tuhan? Pikiran-pikiran ini begitu menyakitkan dan membuatku merasa tersesat. Aku penasaran bagaimana caranya membebaskan diri dari dosa. Aku teringat teman baikku, saudari Zishu. Dia orang percaya yang alim dan bijaksana. Aku berfikir untuk menemuinya. Namun, aku teringat kalau dia sudah lama percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pendeta kami bersikeras kami harus menjauhi orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat itu, aku sempat ragu. Tetapi aku ingat kalau aku masih terjebak dalam dosa dan para pendeta tak punya solusinya. Kami juga sudah lama berteman dan dia orang baik. Jadi, ku pikir
Mungkin dia punya saran untukku. Kuputuskan membuat janji temu dengannya. Saat kami bertemu, aku melihat beberapa wajah asing di sana. Mereka tampak bersahaja dan jujur serta sangat ramah. Dugaanku, mereka dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka aku mulai waspada. Saat mulai membahas soal iman, aku tak begitu merasapi perkataan mereka. Aku pun tak mau banyak bicara. Lalu seorang saudari berkata dalam persekutuan, banyak orang percaya berfikir, kalau Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita setelah penyalibannya, bahawa Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa kita. Jadi, kita tidak lagi berdosa, serta bahawa Tuhan akan membawa kita ke kerajaannya saat Ia datang. Namun, apakah itu benar? Meski dosa-dosa kita telah diampuni melalui iman kita terhadap Tuhan Yesus, kita tak berbuat dosa terang-terangan dan perilaku kita tampak baik. Apakah itu berarti kita telah ditahirkan dari seluruh dosa kita? Kita terus berbohong dan berdosa. Kita cemburu dan penuh kebencian. Kita penuh kecongkakan dan kecurangan, dan kita selalu memandang rendah orang lain. Kita mengikuti hasrat duniawi, kita tamak dan sombong. Kita menghakimi dan menyalahkan Tuhan saat ada yang salah. Ini menunjukkan kalau kita sedikit pun belum lepas dari ikatan dan belenggu dosa, dan seperti inilah yang dialami oleh semua orang yang percaya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 18 hingga 19. Karena dalam diriku ada kehendak, tetapi aku tidak mendapati cara berbuat apa yang baik. Karena apa yang baik yang aku mau tidak aku lakukan. Tetapi yang jahat yang tidak aku mau itu yang aku lakukan. Dosa-dosa Paulus dari Tarsus telah dimaafkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kekecewaan terbesarnya adalah dia masih terikat dosa dan tak bisa melepaskan diri darinya. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak berbuat dosa, maka dari itulah dia menangis meraung-raung. Sungguh aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tumbuk maut ini? Bukankah kita juga merasakan kekecewaan Paulus? Kata-katanya mengaduk-aduk hatiku. Itulah kekecewaan terbesarku. Aku tak tahan untuk tak bertanya. Yang kau kata tadi benar. Aku terus berbuat dosa dan mengaku dosa, hidup dalam dosa. Dan itu menyakitkan. Namun, tidak aku pahami, Tuhan Yesus telah menebus dan mengampuni dosa kita. Lantas, kenapa kita terus berbuat dosa? Kenapa kita tak bisa melepas diri dari perbuatan dosa? Jika terus begini, akankah kita dibawa ke kerajaannya saat Tuhan datang? Dia lalu menjawab dengan membacakan beberapa kutipan dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun, ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, ia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari
lalu mengakui dosa di malam hari. Dengan demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan karena watak manusia masih rusak. Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosa-dosanya. Manusia tidak dapat mengenali sifat dasarnya sendiri yang telah berakar begitu dalam. Hanya melalui penghakiman oleh firman, dampak seperti itu dapat dicapai. Hanya dengan demikian, manusia secara bertahap diubahkan dimulai dari titik tersebut hingga seterusnya. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman, dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Dia kemudian bersekutu pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus disalib sebagai korban penghapus dosa manusia. Maka selama kita menerimanya sebagai juru selama kita, mengakui dosa kita dan memohon ampunan, dosa kita akan diampuni dan kita tidak akan dikutuk atau dihukum mati dengan hukum Taurat. Kita bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan dan menikmati kasih karunia-Nya. Inilah makna sesungguhnya dari pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Namun, Ia hanya mengampuni dosa manusia melalui pekerjaan penebusannya. Ia tidak memerdekakan kita dari watak iblis atau natu pendosa kita. Meski dosa kita telah diampuni melalui iman kita, natu pendosa dan watak iblis kita tetap ada. Ini termasuk kecongkakan, kecurangan, dan kekerasan hati, dan memandang rendah kebenaran. Hal-hal ini bahkan lebih sulit dihilangkan ketimbang dosa, dan itulah akar dari perbuatan dosa dan menentang Tuhan. Kalau kita tidak mengatasi natu pendosa kita, kita hanya akan terus berbuat dosa, mengaku dosa, lalu berbuat dosa lagi. Kita takkan pernah bebas dari belenggu dosa dan tidak akan layak bagi kerajaan Tuhan. Tuhan berfirman, "Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya." Tuhan itu kudus, jadi manusia yang berdosa tidak bisa memandangnya. Bagaimana mungkin orang-orang seperti kita yang sering berbuat dosa
dan menentang Tuhan, layak untuk menatap wajahnya atau masuk ke kerajaannya? Lantas, bagaimana kita bisa mengatasi masalah natur pendosa kita? Tuhan Yesus menubuatkan, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Lalu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 tertulis, "Karena waktunya akan datang penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan." Pada akhir zaman, Tuhan kembali berinkarnasi dan mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi natur pendosa manusia, sepenuhnya membebaskan kita dari dosa dan mentahirkan kita dari kerusakan, agar kita bisa sepenuhnya diselamatkan oleh Tuhan dan bisa memasuki kerajaan-Nya. Pekerjaan Tuhan pada zaman kasih karunia membuat kita bisa diampuni dari dosa, tetapi tetap tidak bisa sepenuhnya menghapus dosa kita atau mentahirkan diri kita. Pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman adalah inti dan fokus dari pekerjaan pentahiran dan penyelamatannya. Ini tahap terpenting dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan penghakiman akhir zaman bisa memberi kita semua kebenaran yang kita butuhkan agar kita bisa benar-benar memahami Tuhan, mengubah waktu hidup kita dan menjadi orang yang taat dan memuja Tuhan, yang dapat memenuhi kehendak-Nya. Ini akan melengkapi rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Persekutuannya benar-benar menyadarkanku. Aku sadar, aku tak bisa menahan diri dari berdosa dan mengakui dosa, karena natur pendosaku belum diatasi. Aku masih belum melewati tahap terpenting dari pekerjaan Tuhan dalam imanku. Aku begitu penasaran bagaimana sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman-Nya pada akhir zaman untuk mentahirkan manusia. Pendeta kami selalu mengutuk gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka aku waspada. Namun, setelah aku timbang kembali, selama bertahun-tahun, dia menyatakan kalau kita telah bebas dari dosa, tetapi aku terjebak dalam derita dosaku. Yang ku alami ini sangat nyata. Aku tahu aku tak lagi bisa mentah-mentah menelan kata-kata pendeta. Tetapi aku harus membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dengan saksama dan melihat apakah perkataannya benar-benar merupakan suara Tuhan. Sayangnya hari semakin larut. Kami tak bisa melanjutkan persekutuan kami. Saat saudari ini mengundangku untuk mengunjungi gerejanya, aku tak menolaknya dan aku menerima buku firman Tuhan yang dia berikan kepadaku. Maka aku mulai menyelidiki jalan ini dan aku banyak membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku melihat kalau ia telah menyingkap begitu banyak misteri, misalnya misteri inkarnasi Tuhan, nama-namanya, kisah di balik Alkitab dan masih banyak lagi. Semuanya begitu baru dan ini kebenaran dan misteri yang belum pernah ku dengar. Ku pikir Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyingkap misteri surgawi ini dan ia bisa mengungkapkan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Manusia takkan mampu melakukan itu.
Firman Tuhan Yang Maha Kuasa kemungkinan besar merupakan kata-kata Roh Kudus kepada gereja, suara Tuhan. Aku harus benar-benar mempelajari ini. Aku juga memberitahu saudara-saudari di sana mengenai kebiasaanku berbohong, berbuat dosa, marah kepada orang lain, tak sabar serta tidak menaati ajaran Tuhan. Aku katakan kepada mereka, kalau hidup dalam dosa ini menyakitkan bagiku. Aku bertanya kepada seorang saudari, bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman untuk mentahirkan manusia? Setelah bertahun-tahun beriman, aku selalu berfikir betapa nikmatnya jika bisa hidup terbebas dari dosa. Maka hidup tidak akan begitu penuh penderitaan. Dia menunjukkan beberapa kutipan firman Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kubaca. Pekerjaan Tuhan dalam inkarnasi saat ini adalah untuk mengungkapkan waktanya terutama melalui hajaran dan penghakiman. Dengan membangun di atas dasar ini, dia membawa lebih banyak kebenaran kepada manusia dan menunjukkan kepadanya lebih banyak jalan penerapan. Dengan demikian, mencapai tujuannya untuk menaklukkan dan menyelamatkan manusia dari waktanya yang rusak. Inilah yang ada di balik pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan. Pada akhir zaman, Kristus menggunakan pelbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari pelbagai kebenaran seperti tugas-tugas manusia. Bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan? Bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan? Bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal serta hikmat dan waktu Tuhan dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan waktanya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia meningkatkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Cara-cara peningkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa. Tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya untuk tunduk kepada Tuhan dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman.
Karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap takhta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya serta melalui pemurnian, manusia dapat mengeyakan, merusakkan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Setelah membaca kutipan ini, saudari itu melanjutkan persekutuannya dalam pekerjaan penghakiman akhir zaman. Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan semua kebenaran yang akan mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Ia meningkap misteri rencana pengelolaan Tuhan selama 6,000 tahun. Ia meningkap tujuan 3 tahapan pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Kisah di balik setiap tahapan pekerjaan itu, dan apa yang dicapai dalam setiap tahapan itu. Ia menunjukkan kepada kita jalan untuk mengubah watak kita dan menyucikan iman kita. Tuhan Yang Maha Kuasa juga meningkap natu dan esensi kerusakan umat manusia yang disebabkan oleh iblis serta akal dari semua perilaku pendosa kita. Dengan begitu, kita bisa merenungi diri dan mengetahui natu iblis kita serta watak yang menentang dan melawan Tuhan. Melihat betapa dalam iblis telah merusak kita dan betapa kita tidak serupa dengan manusia. Lalu, kita akan mulai membenci diri kita sendiri dan tidak mau hidup dalam kerusakan lagi. Kita juga akan melihat watak Tuhan yang benar, kudus dan tak terbantahkan, dan secara otomatis akan tumbuh rasa hormat kita kepadanya. Kita tak lagi sewenang-wenang serta tidak berbicara dan berbuat sesuka hati kita lagi. Alih-alih kita mulai meninggalkan daging dan melakukan kebenaran. Perlahan-lahan kita terbebas dari belenggu watak iblis kita dan ini menyelesaikan masalah kedosaan dan penentangan kita terhadap Tuhan dari akalnya. Hal-hal ini takkan pernah bisa dicapai oleh mereka yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menerima penghakiman dan pentahiran akhir zaman Tuhan. Para saudara-saudari juga menceritakan kesaksian mereka dalam menjalani penghakiman melalui firman Tuhan. Seorang saudari bercerita bahawa saat dia mulai menjabat sebagai kepala gereja, dia hanya memedulikan soal nama dan statusnya. Dia suka memerintah orang lain dan membuat orang lain mendengarkannya. Lalu, saat ada yang berbeza pendapat, dia selalu memaksa mereka untuk menerima pandangannya saja. Dia selalu pamil menyebarkan doktrin. Namun setelah melewati penghakiman dan disingkap oleh firman Tuhan Yang Maha Kuasa, dia menyadari bahawa dia hanya pamil dalam tugasnya dan menyuruh orang-orang untuk menyembahnya. Itu kecurangan dan jebakan. Bahkan dia bersaing dengan Tuhan demi status layaknya malaikat agung.
Dia menentang Tuhan. Dia dipenuhi rasa penyesalan saat menyadarinya. Dia pun membenci betapa congkak dan tak tahu malunya dia saat itu. Dia telah menyinggung watak Tuhan. Jika dia tak memohon pengampunan, dia tahu dia akan disingkirkan dan dihukum oleh Tuhan. Dia juga menyadari betapa watak Tuhan begitu benar, kudus dan tak terbantahkan, dan dia pun jadi takut akan Tuhan. Setelah dihakimi dan dihajar seperti itu berkali-kali, akhirnya dia benar-benar menyadari natu congkaknya. Dia jadi membenci diri sendiri. Kini, dia tidak lagi congkak atau pamil dalam menjalankan tugasnya, dan dia jadi bisa terbuka mengenai kerusakan dirinya. Dia juga belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain, belajar dari mereka dan bekerja sama dengan yang lain. Dia bisa hidup dalam keserupaan dengan manusia. Mendengarkan persekutuannya telah mengajarkanku. Aku jadi tahu kalau satu-satunya jalan untuk terbebas dari dosa dan ditahirkan dari kerusakanku adalah dengan menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman serta mengalami penghakiman dan pentahiran firman Tuhan. Aku tak pernah mendengarkan kesaksian yang nyata seperti itu selama bertahun-tahun dalam iman. Aku sudah berbicara dengan begitu banyak anggota klerus dan mendatangi begitu banyak gereja. Tetapi belum pernah ku dengar kesaksian semacam itu. Pengalaman para saudara-saudari ini menunjukkanku jalan untuk ditahirkan dan diselamatkan sepenuhnya, serta masuk ke kerajaan Tuhan. Aku begitu bersemangat dan tahu dari lubuk hatiku, kalau Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali, hanya Tuhan yang benar-benar memikirkan kita. Tuhan mengetahui penderitaan kita akan hidup dalam dosa, maka Ia sendiri menjadi daging dan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan umat manusia. Kasih-Nya kepada kita begitu nyata. Setelah itu, aku bersemangat untuk menghadiri pertemuan, membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan merenungkan kerusakanku dalam terang firman-Nya. Setelah suamiku melihat kalau aku telah menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan Yang Maha Kuasa dan aku sudah tak lagi merendahkannya, bahawa aku sudah berubah, dia mulai membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga menerima pekerjaannya. Indah sekali, syukur kepada Tuhan.